Astari? Bu, lagi mau ngambil obat ya? Oh iya Bu, Bu Astari sekarang gimana keadaannya? Ada trauma nggak setelah kejadian kemarin? Ini obatnya biar saya aja ya Bu yang ngambilin. Biar Ibu nggak capek antri-antri. Cukup! Usah banyak drama kamu. Kamu menyalahkan saya kan? Gak usah sok perhatian deh. Bilangnya mau temenin saya di mobil. Tapi nyatanya kamu ninggalin saya kan? Kamu menyalahkan saya kan? Itu konsep kamu kan? Ngaku kamu. Bu, maksud Ibu apa ya ngomong kayak gitu? Saya nggak ada ya Bu niat kayak gitu ke Ibu. Stop. Diam. Saya tuh gak mau denger lagi. Ternyata emang kamu yang ninggalin kok pakai berkelit lagi. Udah ngaku aja, udah deh. Bu, buat apa saya nyalakain Ibu? Nggak ada saya niat kayak gitu. Tadi malampir, mana bau petasan renteng lagi. Bukannya berterima kasih sama lu, kerjain orang. Bilang aja kamu sakit hati, ya kan? Karena saya tuh gak suka kalau kamu tuh deket-deket sama Satria. Makanya kamu menyingkirkan saya, ya kan? Dasar kamu ya. Aduh, sakit. Kenapa begini Bu Astari, kenapa Ibu kayak gitu? Ibu nggak apa-apa kan? Udah diam. Awas, saya akan bikin perhitungan lagi sama kamu ya. Saya tuh bisa menyingkirkan siapapun orang yang dekat-dekat sama anak saya yang saya nggak suka. Gak segan-segan, saya akan hancurkan dia, saya singkirin dia, dan saya binasakan. Maksud Bu Astari apa? Apa jangan-jangan Ibu juga yang nyingkirin mantannya Mas Satria? Maksud saya, ini ancaman buat kamu. Gak usah bawa orang lain. Bu Astari, silakan diambil obatnya. Heran deh sama tuh orang. Bang, saya nggak ngerti deh maksudnya Bu Astari apa. Apa jangan-jangan dia ikut andil ya untuk menyalakain saya? Emang tuh malampir, gue juga curiga. Iya pasti tuh ada andilnya di situ. Bener, gue juga curiga. Dan ada istri yang melapor soal kasus KDRT yang dilakukan oleh suaminya. Ya udah, tolong diambil hasil visumnya. Siap, Dan. Jangan lupa setelah ambil hasil visum, buat surat resmi dari kepolisian untuk mengusut kasus ini. Satu lagi, kayaknya kita harus cek sudah berapa banyak kasus kita tangani. Maksud saya kasus serupa. Apa nggak sebaiknya komandan sendiri aja yang ke rumah sakit? Berapa kali harus saya bilang, jangan pernah membantah perintah dan tugas. Serius, Dan? Komandan gak pengen ketemu sama Suster Sekar emangnya? Sebenarnya aku juga mau ketemu Sekar. Tapi aku harus jaga wibawa di depan mereka. Masih membantah artinya mau push up 30 kali. Siap, tidak Nan. Itu Jovi aja, saya ikut-ikutan. Mama boleh makan siang buat kamu. Ma, kenapa Mama repot-repot ke kantor? Aku bisa makan di kantin, Ma. Sebenarnya Mama tuh mau ngomong sama kamu. Kayaknya Mama curiga deh sama Sekar. Kayaknya dia pelakunya deh. Dia tuh mau mencelakakan Mama loh. Ya ampun, Saat. Mama ini kurang apa sih? Mama udah baik sama dia, mendekatkan diri sama dia, membuka hati buat orang yang kamu sukain. Kurang apa coba Mama ini? Tapi apa balasannya Sekar? Dia malah mencelakakan Mama. Ya kan, kebangetan banget kan, keterlaluan kan? Ma, kan semuanya udah jelas bukan Sekar. Tapi pelukis itu. Kalau mereka bekerja sama bagaimana? Buktinya waktu kejadian Sekar hilang kan? Dan bahkan di scan mobil gak bisa merekam hal itu semua. Coba. Sejujurnya aku juga masih bingung dengan situasi itu. Tapi aku nggak boleh biarin Mama larut dalam kecurigaannya. Ma, gini. Masalah dashcam gak kerekam itu banyak faktor. Banyak sebab. Kita belum tahu pastinya. Harus diselidiki dulu. Bukan berarti bisa nuduh Sekar sembarangan untuk sementara waktu, Ma. Sabar sampai ada bukti dulu. Kamu ini gimana sih? Masa gak percaya sama Mama kamu sendiri? Yang jelas Mama curiga kayaknya Sekar itu mau menyembunyikan sesuatu dari kita.
Dan kalau gitu kami pamit ke rumah sakit ya, Nan. Tunggu. Kasih saya 5 menit. Saya anterin mama ke depan, saya ikut ke rumah sakit. Ayo, Ma. Kamu harus percaya dong sama Iya. mama. Sekarang gini, aku udah jelasin ke mama. Kenapa komandan jadi jaim gitu ya? Perasaan tadi tegas deh. Siap, harus melaksanakan perintah. Sekarang lain lagi. Udah ikutin aja. Tadi lu aja ngejauh dari gua. Wait, bentar, gua mau ngomong nih. Gua lagi mikir, apa maksudnya tuh si Nek Lampir bisa nyingkirin apa aja yang dia mau. Emang gelas dipinggir-pinggirin. Jangan-jangan dia yang ngebunuh lu. Bang, udah deh. Jangan ngomporin saya terus. Ntar saya meleduk loh. Gua bukan ngomporin, lu aja yang nyautin. Aku berharap bukan Bu Astari yang ada di balik kematianku. Kalau iya, gak terbayang gimana hancurnya hati Satria. Karena perempuan yang dia cintai harus mati di tangan mamahnya sendiri. Gimana saya gak nyautin? Orang abang nyerocos mulu. Bukan nyerocos. Gua kan maunya lu jangan deket-deketin deh si Satria. Nih, ntar si Malampir gak taunya dia ngebunuh lu. Sakit hati gua pasti. Deh bang, udah. Gak usah kompor-kompor ah. Ntar dulu. Gimana sih? Gua belum kelar ngomong. Lu tau gak? Lu mah arwah ngambekan. Gak sopan sama arwah tua. Gua pokoknya cuma mau ngasih tahu sama lu. Gua nih lagi ceramah sama lu belum kelar. Jangan sampai lu terus deket-deketin si Satria. Jangan lu deket-deketin. Gak baik. Repot lu nanti. Nah, gua mikir dulu dah. Apaan tuh? Nah, gua dapet ide deh nih. Mendingan lu ikut ini deh. Ya, lu nih kalau ikut audisi nih, lu bisa ketemu cowok-cowok keren, jauh lebih keren dari si Satria. Weh, mau aktor gimana juga ada. Apa gua aja yang ikut audisi? Gua bisa jadi apa aja. Yang paling gua bisa tuh jadi Barry Prima. Ya, saat jurusan. Pusat dah gua ditinggal gitu aja. Emang nih arwah nih gak tau sopan santun. Awas. Hai guys, balik lagi di live aku. Hari ini seneng banget. Lagi happy banget mood aku. Cuman aku lagi bingung nih. Menurut kalian, aku perlu nggak ya melebarkan sayap aku di dunia entertain ini? Biasanya kan aku modeling ya. Aku pengen di dunia acting juga. Aku pengen jadi artis. Coba ya aku. Kalian vote yes or no aku ke dunia acting. Oke? Aku tunggu jawaban kalian. Buat kalian nanti yang udah kasih jawabannya, kasih vote kalian, nanti bakal aku kasih hadiah, DM aja ke aku. Ih, komennya julid-julid banget sih. Biasanya tuh yang cepat mati, yang suka komen julid kayak gitu tuh yang jahat. Kalau aku kan baik, cantik lagi. Bella? Hey. Guys, nanti kita lanjut lagi live-nya. Bye! Bel, kamu tuh apa kabar? Baik. Ada apa ya Mas Rizky? Gini. Kebetulan ketemu sama kamu di sini dan kebetulan juga aku lagi ada proyek besar. Jadi sebenarnya aku tuh ada film. Dan kalau aku lihat kayaknya fans kamu tuh lumayan banyak juga ya. Jadi menurut aku gampang banget buat promosiin film ini. Gimana? Kira-kira kamu tuh tertarik nggak? Oke, standby. Roll, action. Sakit apaan? Berani-berani kamu merebut suami saya. Harusnya lo ya yang ngaca. Lo emang istri sah, tapi lo tuh udah dibuang. Kat. Woi, kat. Aduh. Baru kali kamu tuh yang ngaca. Lo emang istri sah, tapi lo udah dibuang. Udah. Udah. Apa-apaan sih nih? Kita nih lagi kerja, ngerti gak sih? Ya, duluan, Pak. Udah cukup. Lagi kerja nih, ngerti gak? Gue mau minta ganti rugi ya, gue sampai jatuh kayak gini. Gue juga sakit, tapi gue gak minta ganti rugi kayak lo. Udah cukup. Ya gak bisa gitu dong, gue jatuh. Sini gue lihat. Luka kayak gini doang, udah jangan lebay, bisa gak sih? Hah? Udah, sekarang standby. Lagi.
Maaf mas, saya nggak tertarik. Dulu aja, mas pas saya lagi syuting sama mas, jatuh. Saya cuma disuruh pakai antiseptik. Saya nggak mau lagi syuting sama mas, ogah. Kamu nggak mau balas dendam? Sama Soraya? Permisi, ini hasil visum korbannya, Pak. Makasih, suster. Maaf, saya boleh nanya? Biasanya kalau urusan hasil visum, yang urus suster Sekar. Suster Sekarnya kemana ya? Mohon maaf, Pak. Saya kurang tahu. Permisi. Oh iya, makasih. Lihat ke depan, ada tantangan buat lu. Kenapa nggak bilang sih ada Satria? Lah kan gue bilang dari tadi, lu aja kagak denger. Sekar. Tunggu. Mau ngomong sebentar aja. Please jangan menghindar dulu ya. Kamu marah ya sama aku? Karena mama aku udah nuduh kamu. Tahu dari mana? Aku juga baru tahu semuanya tadi. Mama datang ke kantor polisi untuk jelasin semuanya. Bagus lah kalau kamu udah tahu. Terus kenapa sekarang? Palingan mau nyuruh saya ngaku kan? Atau kamu mau laporin saya? Padahal mama kamu sendiri yang ngancam saya. Dia bilang dia akan nyingkirin siapapun yang dekat sama kamu. Sekarang malah dia yang paling victim, ngerasa paling tersakiti. Sabar dong, kamu tuh jangan apa-apa sewot, apa-apa ngegas. Coba tarik napas dulu. Buang pelan-pelan, tenang. Aku tahu mamaku keras. Tapi nggak mungkin lah mama ngomong kayak gitu. Aku anaknya. Emang mama aku agak... Sometimes dia terlalu keras dan terlalu galak. Tapi aku yakin kok hatinya lembut. Dia nggak mungkin sampai hati untuk menuduh kamu. Untuk melakukan hal-hal sejahat ini. Terus sekarang maksud kamu apa? Saya bohong gitu? Atau saya ngada-ngada? Ya enggak lah. Nggak gitu padahal. Tolong ya, gak usah nahan saya. Lepasin nggak? Cuma mau saya jelasin kayak gimana juga, kamu gak bakal percaya. Saya bilang lepasin. Dasar cewek, nggak mau banget salah. Gengsi gitu ngakuin salah. Sampai narik. Sebel banget. Tenang dulu, tenang. Minum dulu. Kenapa sih, Tan? Coba cerita-cerita. Makasih ya, Bel. Gimana nggak nguras energi coba? Dengan muka polosnya, Sekar nggak mengakui kalau dia mau mencelakakan Tante. Dan Satria lebih percaya sama Sekar ketimbang sama Tante. Gemes nggak? Ih. Yang bener-bener ya tuh perawat. Nyebelin tau nggak? Kita harus kasih pelajaran sama dia. Kalau perlu kita penjarain aja dia. Laporan polisi. Bener juga ya. Tapi masalahnya, Tante nggak punya bukti kalau Sekar mau celakain Tante. Kita juga nggak bisa dong main tuduh gitu aja. Kalau Sekar lapor balik Tante gimana coba? Aku emang gak punya bukti. Tapi aku yakin 100% dia mau nyelakain Tante. Kalau dia punya niat baik, gak mungkin dia ninggalin Tante dalam kondisi Tante pingsan kayak gitu. Iya, pasti dia udah merencanakan semuanya. Dan Tante juga curiga. Ada hal yang kita nggak tahu dari Sekar. Ternyata gampang banget ya ngeracunin pikiran Tante Astari. Sebenarnya aku juga dari dulu udah curiga tau Tante. Kalau Sekar dan Laras itu adalah orang yang sama. Iya, sekarang udah nggak ada alasan lagi Tante mau baik-baik sama Sekar. Nggak ada deh. Sekarang Tante fokus kembali ke awal. Tante mau baikin kamu sama Satria, ya? Nah, ini yang aku tunggu-tunggu dari Tante. Gitu dong. Oh ya Tante, aku kan mau ada casting film. Tapi aku pengen ditemenin sama Satria. Tante bisa gak bantuin aku ngomong ke Satria buat temenin aku? Gampang.
Asal kamu ikutin cara tante. Tante punya syarat? Saya bisa nyingkirin siapapun orang yang mau deket-deket anak saya, tapi saya nggak suka sama dia. Gak segan-segan, saya akan hancurkan dia, saya singkirin dia, dan saya binasakan. Nggak suka. Apa karena itu Bu Astari nekat bunuh aku? Apa Bella juga terlibat? Kalau emang kecurigaanku benar, sejahat itu Bu Astari untuk nyikirin aku dari Satria. Kalau benar mereka berdua yang berencana ngebunuh lo, mereka itu benar-benar hati iblis, kagak punya hati nurani. Lu tenang aja, gua bakal balesin sakit hati lu. Gua bakal balesin dendam lu. Ras, aku kangen sama kamu, Ras. Aku lebih kangen sama kamu, Sat. Boy, nyadar lu kan beda alam. Mana sih? Maafin aku, Ras. Maaf karena sekarang ada orang yang berhasil masuk ke dalam hati aku. Maaf karena aku gak mampu jaga perasaan aku di kamu, Ras. Aku gak pernah ngerancanain untuk perasaan ini, Ras. Gak pernah. Aku gak ngerti kenapa perasaan ini muncul tiba-tiba, Ras. Aku gak ngerti. Tapi bukan berarti aku berhasil ngelupain kamu, Ras. Tolong izinin aku untuk ngelanjutin hidup. Walaupun tanpa kamu, Ras. Aku udah berusaha untuk bohong sama diriku sendiri, Ras. Aku udah ingkarin semua perasaan ini, tapi nggak bisa. Sakit, Ras. Sakit. Satria. Bang, saya harus berubah jadi Sekar. Jangan bunuh diri ya, Mas. Dosa. Siapa yang mau bunuh diri? Sembarangan banget kamu kalau ngomong. Aku lagi lihat pemandangan kok. Capek deh gua ngurusin dua orang ini. Udah tahu beda alam, masih juga. Kesel gue nih. Mana? Ngapain kamu di sini? Kamu ngikutin aku ya?
Apaan sih? GR banget. Nggak usah bohong deh, ngaku aja kalau kamu ngikutin aku. Enggak. Kamu khawatir kan sama aku? Ngaku aja, nggak usah gengsi. Kamu nggak mau aku kenapa-napa, makanya kamu terus jagain aku kan. Dari kejauhan, kamu mantau aku. Kamu perhatiin aku, karena kamu nggak mau kehilangan aku. Semuanya udah aku baca dari awal, Sekar. Kamu punya perasaan ke aku. Tapi kamu gengsi dan kamu nggak mau ngaku. Ngaku aja sekarang. Sekar! 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 Hai Sat. Satria, duduk dulu. Mama mau ngomong sama kamu. Jadi gini sayang, Bella tuh sengaja loh nungguin kamu malam-malam begini belum pulang. Dia mau minta tolong. Tolong ya, kamu temenin Bella buat casting film. Bisa kan? Nggak bisa mah, terlalu banyak kerjaan yang numpuk di kantor. Bel, kenapa selalu jadiin mamaku sendiri sebagai tameng? Kalian berdua ini selalu memaksakan kehendak, menuntut aku untuk mengerti kalian berdua. Tapi apa yang aku mau, kalian nggak pernah ngerti dan nggak pernah dengerin. Saat kamu ini apa-apaan sih? Kok jadi merembet kemana-mana? Maksud kamu apa? Maksud aku apa? Maksud aku soal Sekar. Mama nuduh Sekar udah nyelakain Mama kan? Dan Mama juga berucap kan? Kalau Mama nggak suka sama seseorang dan dia dekat sama aku, Mama bakal singkirin dia. Apa itu benar? Jadi perempuan itu ngadu sama kamu? Bukan soal ngadu atau nggak ngadu. Tapi soal ucapan Mama yang dinilai sebuah ancaman. Dan ancaman ada pasalnya. Tante Satria, udah jangan berantem lagi ya. Gak apa-apa Tante, kalau emang Satria gak mau, gak usah dipaksa. Aku mendingan mundur aja, aku gak usah ikutan casting. Bel, jangan Bel. Tante tahu syuting ini adalah impian kamu. Sat, tolong jagain Bella, please. Ya. Kira-kira siapa ya yang bakal jadi pemeran utama wanitanya? Kalau menurut gue sih Soraya, dia bagus actingnya. Tapi kalau menurut gue Pak Rizky bakal nunjuk artis baru sih. Wah, terjadi tuh. Satria, kamu lihat tuh. Cewek itu yang udah ngejatuhin aku pas aku masih ngerintis karir. Oh, ya udah. Nggak usah diperbesar masalahnya. Maafin aja. Kita lihat sekarang. Kamu belum tahu kan siapa aku dan sebesar apa pengaruh aku. Oke teman-teman, sekarang akan saya umumkan siapa yang akan menjadi peran utama di dalam film terbaru saya yang berjudul Rindu Setengah Mati. Dan pemerannya adalah selamat untuk Bella Anastasia. Mas Rizky apa-apaan sih? Mas pikir semua ini lucu? Kita udah tekan kontrak loh, Mas. Dengerin gue. Oke, gue tahu gue salah. Ini kesalahan gue, oke? Gue berubah pikiran. Pokoknya gue bakal tanggung jawab semua kerugian gue yang bakal bayar, oke? Mas pasti
sengaja kan? Oh, atau jangan-jangan semua ini ulahnya Bella? Lo emang nggak tahu diri ya? Lo pasti udah bayar Mas Rizky kan aku? Ay, udah stop. Udah, kamu apa-apaan sih? Udah stop. Jangan kayak gini. Malu tau nggak? Keterlaluan lo Bella. Gue bakalan bikin perhitungan buat lo. Oh, lu periksa tuh. Bang, lihat deh. Itu dibutuhin karakter perawat. Pas banget. Padahal emang perawat aslinya. Lolos deh lu, casting perawat. Jadi nih, berangkat. Sekarang, Mas. Kamu gak apa-apa kan? Gak apa, Mas Satria ada yang sakit ya? Enggak ada. Yaudah kalau gitu saya beli air minum dulu ya buat Mas Satria. Sebentar Mas. Oh gitu, makasih ya Mbak Bella. Makasih ya. Satria kemana sih? Udah, biarin aja. Yang penting sekarang aku udah jadi pusat perhatian dan berhasil mempermalukan Soraya. Dulu Soraya menindas aku. Sekarang aku bisa memutarbalikkan semua keadaan. Itu siapa? Surprise! Fanny teman SMA gue. Iya, Bel. Gue itu ngefans banget, Bel, sama lo. Halo? Lo cantik, Bel, pakai dress itu. Hah, keluar gak lo? Di mana? Mana sih orangnya? Bel. Oh, jadi lo, Van? Gue ini penggemar berat lo, Bel. Lo gak usah takut sama gue. Gue gak akan pernah nyakitin lo. Oke, kalau lo emang beneran fans gue minta lo tato tangan lo pakai inisial nama gue. Tapi lo beneran Fanny kan? Ya iyalah, Bel, masa lo gak percaya sih? Lo lihat nih.
Iya, gue percaya sekarang. Bel, gue itu selalu mantau sosial media lo. Karena total, gue harus sama kayak lo. Jadi pas lo lagi live, terus lo ngomong sama fans-fans lo kalau lo mau pakai baju dress ini, gue langsung beli, Bel. Biar gue sama kayak lo. Kok aku agak merinding ya dengar si Fani mau nyamain aku sampai sebegini. Sat, Bella mana? Mama mau lihat Bella casting film. Ma, buat apa Mama nyuruh aku temenin Bella ke sini kalau ujung-ujungnya Mama sendiri bisa? Ya ampun Sat, emang kenapa sih? Mama kan kepengen lihat kamu jalan berdua sama Bella. Ini soal aku harus reschedule semua agendaku untuk nanganin kasus cuman buat acara kayak gini doang. Cuman begini doang. Hey, ini penting loh karirnya Bella. Seharusnya kamu tuh support dia. Kamu tuh harus bisa jadi support dia nomor 1 buat hidupnya. Ma, ada aku atau nggak ada aku, karir Bella tetap bagus. Dan aku juga nggak ada andil apa-apa buat karir dia. Udah aku mau pergi. Oke. Iya. Kita ngomong ini baik-baik ya. Saat Bella itu lagi butuh support kamu. Wajar kan Mama minta bantuan sama kamu? Sekarang kita ke Bella ya. Ayo, Sarah. Entah kenapa ya, kalau saya ngelihat Bu Astari, saya tuh selalu ingat sama kata-kata dia. Soal dia mau nyingkirin siapa aja yang deket sama Satria yang dia nggak suka. Salah gua. Gara-gara gue kan ngusilin lu ikut casting film, malah ketemu si Satria. Ya elah, jadi aja lu keinget omongan si lemah lampir. Freak banget sih ini orang. Mas. Mendingan tolongin gue deh. Apaan sih? Aneh banget. Si Fanny ngikutin gue terus dari tadi. Ya udah sabar. Van, gini Van. Ya udah kenapa sih? Gimana acting saya, Pak? Perfect. Pokoknya gue suka banget gaya lu, gestur lu tuh mirip banget sama Bella. Gue suka banget. Emangnya dia casting peran apa? Bel, dengerin ya. Fanny ini bakal jadi stand-nya lu. Karena gue tahu di dalam adegan nanti banyak yang berat-berat segala macam. Gue tuh nggak mau kalau sampai lu tuh cedera, sakit. Jadi ya, gue butuh Fanny buat jadi stand-in lu. Ngerti kan? Oke. Bel, kamu yang semangat ya kerjanya. Sesibuk apapun kamu jangan pernah cuekin Satria. Ya? Iya Tan, aku emang lagi butuh banget perhatian dan juga waktunya Satria. Satria harus nemenin aku di lokasi syuting Tan. Karena aku lagi dikuntit sama fans aku Tan. Sampai-sampai dia ngikutin aku pakai baju yang sama persis. Itu benar-benar freak banget kan Tan? Sampai sebegitunya dia terobsesi sama kamu. Iya Tan, jadi dia itu stand-in aku. Dia yang akan gantiin aku kalau aku lagi beradegan berbahaya. Dan dia juga teman lama aku, teman SMA aku, Tan. Dia emang ngefans sama aku dari dulu. Sampai-sampai dia tuh berani nato inisial nama aku di tangannya dia pakai besi yang panas, Tante. Makanya aku takut banget, Tan. Diikutin sama dia, di luar syuting pun dia ikutin aku. Oh my God. Bel, kamu tuh harus hati-hati. Biasanya kalau fans seperti itu, dia nekatan orangnya loh. Aku juga takut. Bentar, Tan. Siapa Bel? Tante, ini nomor gak dikenal. Speaker ya. Bel, kok lo jelek-jelekin gue ke orang sih? Lo sengaja ya, biar nama gue jelek di mata orang lain. Bel, kok dia bisa tahu kalau kita ngomongin dia? Jangan-jangan dia ada di sekitar sini, Bel. Tante aku jadi takut. Yaudah, kamu pulang. Tante juga takut. Nanti kamu beresiko. Udah, kamu hati-hati ya. Bye.
sih? Intilin gue mulu kerjaannya ya. Risih tau gak sih gue diintilin mulu sama lo? Gue kan mau belajar gestur lo, Bel. Gue itu mau jadi pemeran pengganti lo. Iya gue ngerti lo tuh stand in gue, tapi lo gak usah niru gue tiap saat dong. Sampai-sampai di luar tag pun lo ngintilin gue kayak gini. Udah sana pergi. Kenapa sih, Bel? Dari dulu lo tuh selalu aja ngebully gue. Padahal lo itu kan idola gue, Bel. Panas, Bel. Sakit, Bel. Apa-apaan nih? Fanny, kenapa nih? Hah? Gak tau nih dia ceroboh banget ya, liat deh. Van, udah sekarang kamu ke rumah sakit, oke? Nanti biar semua biayanya gue yang bayar, oke? Kalau emang lo lukain lu parah, ya terpaksa gue harus cari pengganti lo. Semoga aja lukanya semakin parah. Biar aku bisa terbebas dari parasit ini. Pelan-pelan ya, Mbak. Soalnya lukanya masih basah. Jadi belum boleh banyak aktivitas. Iya, Sus. Tapi maaf, Sus. Saya nggak bisa lama-lama ada di rumah sakit. Saya harus kembali ke lokasi syuting. Karena nggak boleh ada yang menggantikan saya untuk jadi peran penggantinya Bella Anastasia. Jadi Mbak ini peran penggantinya Bella? Iya, Sus. Apa jangan-jangan Bella lagi yang sengaja nyiram Mbak pakai air panas? Terima kasih banyak ya, Sus. Suster udah ngobatin luka saya, tapi saya harus keluar dari rumah sakit ini segera, Sus. Mbak, tolong jangan pergi dulu ya. Soalnya Mbak masih butuh perawatan. Nggak usah, Sus. Terima kasih banyak ya, Sus. Saya harus pergi. Mbak Fanny. Terima kasih banyak ya, Sus. Mbak Fanny. Saya yakin luka bakar itu bukan kecelakaan. Tapi disengaja. Tapi saya bingung gimana caranya ngejar Mbak Fanny. Daripada lu galau begitu, mendingan lu telepon kantor de polisi. Saya kan lagi ngehindar dari Satria. Masa saya ngelapor? Ya ketemu lagi dong kalau gitu. Emang lu pikir polisi cuma satu? Banyak tuh di kantor teman-temannya. Telepon ge. Abang benar juga. Halo? Ya, tunggu sebentar. Pak Jovi, ada telepon. Dari siapa? Katanya dari Mbak Sekar. Suster Sekar. Sekar? Kok Suster Sekar nelfon gue ya? Nggak langsung nelfon ke komandan? Iya nggak tahu. Ya udah terima aja. Sampai sebegitunya kamu hindarin aku. Aku tahu ini semua gara-gara kamu kesel sama mama. Sekarang, kamu nelfon aku pun udah gak mau. Jovi, loudspeaker. Saya mau denger dia ngomong apa. Siap, Dan. Halo, Sus. Halo Mas Jovi. Mas, saya mau lapor. Jadi gini, ada pasien saya di rumah sakit namanya Fanny. Dia lagi kerja jadi peran penggantinya Bella. Fanny ini mengalami luka bakar mas pas syuting. Tapi saya curiga luka bakar itu bukan luka bakar kecelakaan, tapi kesengajaan. Dan saya juga curiga sama Bella. Soalnya tadi pas saya tanya ke Mbak Fanny soal Bella yang nyiram,
dia langsung kayak ketakutan gitu, Mas. Saya minta nomornya Mas Jovi deh, biar saya kirimin fotonya Mbak Fani. Terima kasih Sus atas laporan. Nanti saya kirim nomor saya ke Suster Sekar. Sama-sama Mas Jovi. Jadi yang membahayakan Fanny atau Bella? Kita harus cari tahu. Kita ke lokasi syuting sekarang. Siap, Dar. Bel, tau nggak? Sampai sekarang, saya belum bisa ngedapetin penggantinya Fanny. Sekarang saya mau ngomong sama kamu. Sebenarnya kamu sengaja ya siram Fanny? Sengaja ataupun nggak sengaja, itu emang nyebelin. Apa-apaan stand in tapi nguntit di luar syuting. Bella dengerin ya, kamu itu harus bersikap profesional, nggak bisa kayak gini. Fanny itu profesional. Gesturnya, gayanya, semua yang kamu lakuin itu dia bisa. Itu namanya bukan profesional, itu freak, tau nggak? Saya siap kerja lagi, Pak. Fanny, thank you banget. Lu udah mau datang ke sini. Gue nggak tahu kalau misalnya sampai lu nggak datang, mungkin film ini nggak bakal jalan lagi. Selamat siang. Kami dari Satuan Reserse Kriminal datang ke sini atas dugaan penganiayaan di lokasi syuting. Kami juga sudah membawa surat penyelidikan, aduan dari masyarakat. Van, lu lapor polisi? Enggak, Pak. Saya harap tidak boleh ada yang meninggalkan lokasi syuting sampai kami interogasi satu persatu, supaya proses penyelidikan bisa berjalan dengan baik. Satria, aku mau pulang, aku capek banget. Bella, udah jelaskan tadi aku bilang, tidak ada yang boleh meninggalkan lokasi syuting sebelum diinterogasi. Tolong kooperatif. Aduh, kok bisa-bisanya sih aku keceplosan sama Sekar? Kan Satria jadi marah deh. Tapi kok Sekar bisa tahu ya kalau orang yang aku binasakan itu adalah Laras? Oke. Halo. Saya punya tugas buat kamu. Tolong cari tahu asal-usul Suster Sekar yang kerja di Citra Medica Tama. Buset dah, emang ini mah hampir kagak ada matinya. Udah licik, ada aja akalnya. Lagian ngapain sih lu kemari? Ngapain kamu kesini? Malah Bu Astari. Tadi saya ketuk pintunya tapi ternyata nggak dikunci. Ini Bu Astari, saya bawain bingkisan buat Ibu. Ya, ini untuk memperbaiki kesalahpahaman kita. Gak perlu. Saya peringatkan sama kamu ya. Jangan sekali-sekali kamu deketin Satria lagi. Dan jangan pernah lagi kamu ke rumah saya. Biar saya beresin, Tante. Gak usah. Pergi kamu. Bakal cari dan periksa di rumah. Siapa tahu ada bukti bahwa dia yang ngebunuh si Laras. Ayo pergi. Pergi gak? Pergi. Ayo pergi. Pergi gak? Silakan. Satria, aku difitnah. Fitnah. Aku udah nemuin siapa pelakunya. Sekarang aku minta sama kamu, akuin perbuatan kamu. Lo ngapain bilang-bilang segala kalau gue nyiram air panas? Fitnah lo. Gue nggak bilang kalau lo yang nyiram gue, Bel. Gue bilang itu murni kesalahan gue sendiri. Oh, Satria, kamu dengar sendiri kan? Bukan aku yang lakuin itu semua. Bel, nggak usah ngelak. Kamu mau ngelak berapa kali pun, percuma. Karena keterangan dari Fanny, dengan lukanya, nggak sinkron. Menurut aku ini cuma alibi. Kalau emang dia keserem air panas, harusnya lukanya itu dari lengan ke bahu sampai ke punggung. Ini hanya di lengan.
Yang artinya apa? Jelas ada orang yang menyiram dia dari arah depan dengan sengaja. Ini bukan salahnya Bella. Saya yang udah bikin Bella marah. Bella itu idola saya. Fanny, saya nggak ngerti. Kenapa kamu masih memprotek Bella? Padahal udah jelas, Bella membuat kamu menjadi punya luka berat. Ini tindak kriminal. Kenapa kamu bela dia terus? Oke. Aku mau ngakuin semuanya. Iya, memang bener aku yang nyiram dia. Tapi itu semua kulakuin karena dia penguntit, Satria. Kamu harus tahu. Dia bikin hidup aku gak nyaman, dia selalu ada. Dia ngikutin aku kemana-mana. Dan aku juga gak tahu kalau air itu ternyata panas, Satria. Jadi ini pure kecelakaan, oke? Dan saya juga tidak ada niat untuk melaporkan kejadian ini. Karena ini memang bukan salahnya Bella. Tolong jangan tahan Bella. Bel, peraturannya kalau kamu mau damai, pelaku harus memberikan kompensasi terhadap korban. Iya. Aku siap untuk membayar kompensasi itu. Aku akan laporin kamu ke polisi. Kamu kasar banget. Dan kamu dijeblosin ke penjara. Silakan kamu ancam aku. Kalau begitu, aku habisin kamu dari dulu. Oke, cut. Oke, cut. Yuk, lanjut. Oke. Bella, Iya. Bella masuk dulu, istirahat dulu. Kamu istirahat dulu sayangnya, oke? Ini dong, Mbak, tisu. Oke. Pan, ayo gantiin posisi kamu di tempatnya Bella ya. Buat Regen udah siap belum nih semuanya? Tim siapin Regen isinya air, jangan bensin. Terusnya kita cuma butuh percikan api aja ya. Cordon, oke? Siap ya semuanya ya. Yuk, lanjut yuk. Hai guys, aku lagi break syuting nih. Lagi mau istirahat sambil live nyapa-nyapa kalian. Kalian apa kabar? Apaan sih komennya? Pokoknya aku mau sapa-sapa dan jawabin pertanyaan ataupun komen yang baik-baik aja. Yang jahat-jahat nggak bakal aku gubris, oke? Kok bawa bensin ya? Bawa bensin nih. Pan, bisa nggak profesional? Itu bukan bensin, udahlah. Udah roll juga nih, ayo cepetan ulang yuk. Lanjut ya, lanjut. Action! Kebakaran! Kebakaran! Woi, air! Jangan air! Jangan! Balik! Woi, air, sini! Aduh! Woi, air, cepetan sini bisa nggak sih?
Pasien mengalami luka mencapai 60%. Dari hasil pemeriksaan juga ada masalah dengan paru-parunya karena terlalu banyak menghirup asap. Semoga ada keajaiban untuk Fanny agar bisa melewati masa kritisnya. Ya dok, terima kasih ya dok ya. Mari. Mas, saya turut prihatin ya atas apa yang terjadi dengan Mbak Fanny. Semoga dia bisa cepat melewati masa kritisnya. Iya sus, terima kasih ya. Saya juga benar-benar nggak nyangka kalau kejadiannya itu seperti ini. Padahal yang saya tahu, saya itu sudah mengecek semuanya. Tapi kok malah jadi kayak gini ya? Sebentar ya mbak. Ya halo? Ya ini sekarang saya lagi ada di rumah sakit untuk perawatan dan pengobatan. Ya saya akan urus semuanya di lokasi syuting. Ya, makasih ya. Aduh, bisa kacau gini ya. Sus, saya permisi dulu ya. Mari. Iya Pak. Maaf nih ya, gua bukannya kagak tahu situasi dan kondisi. Tapi ini soal si Malampir. Gua udah periksa tuh semua isi rumahnya. Tapi kagak ada yang mencurigakan tuh. Sampai dia terlibat dalam soal kematian lu. Ya terus siapa dong Bang? Sampai kapan sih saya bisa dapetin jawaban atas kematian saya? Bisa dijelaskan kenapa saat adegan kebakaran itu bisa terjadi beneran? Padahal kan itu sangat berbahaya. Apa hal itu memang disengaja biar syutingnya makin viral? Untuk teman-teman, saya dan tim nggak mungkin sengaja untuk melakukan semua itu demi viral ataupun sensasi ataupun apalah segala macam itu. Yang pasti, kami sama sekali nggak menduga kalau kejadian ini akan terjadi. Pas pengambilan gambar Bapak nih, sempet bilang bau bensin. Tapi nggak ada yang tanggap. Tapi tetap Mas Rizky ini ngelanjutin syuting. Tapi apakah benar ada yang menyuruh kru untuk memakai bensin beneran? Saya sih sudah mengecek dan ngobrol dan mengatasi semuanya. Saya ngomong sama kru dan tim untuk mengecek semuanya. Di dalam isi drigennya itu pun yang saya tahu adalah air. Dan kalau sampai sekarang yang kita tahu itu adalah isinya bensin, saya yakin sih kalau misalnya ini semua adalah ada seseorang untuk menyabotase. Tapi ya untuk saat ini kita biarkan pihak kepolisian untuk selidiki semuanya. Ya, saya juga merasa kalau ada yang ingin menggagalkan film ini ya. Karena saya juga dijebak, di satu ruangan saya dikunciin, saya hampir mati, kehilangan banyak oksigen. Untung ada Fanny yang menyelamatkan saya. Tapi saya juga nggak sadar kalau ternyata Fanny terjebak di ruangan tersebut. Yang pasti sekarang ini saya akan menjamin, saya akan bertanggung jawab akan insiden ini. Yang sekarang akan saya lakukan adalah saya akan membawa Fanny ke luar negeri untuk pengobatan dan perawatan yang terbaik. Saya perwakilan dari kru dan kami mendukung penuh Pak Rizky. Apaan sih Bang? Gua mulai ngerasa ada kejanggalan. Bang, ngomong-ngomong, saya prihatin deh sama kondisinya Fanny yang belum membaik juga. Sampai harus dibawa ke rumah sakit luar negeri lagi. Hawa dingin ini datang lagi. Ada apa lagi ya? Kok bau gosong? Bang,
Baunya persis kayak bau luka bakarnya Fani. Apa dia ada di sini ya, Bang? Tapi nggak mungkin. Dia kan harusnya udah dibawa ke luar negeri. Ini kali petanda dari Fani. Karena bakal terjadi sesuatu sama dia. Lu mesti periksa. Iya, Bang. Bel, Kamu belanjanya banyak banget. ya dong Tan, soalnya cuma shopping yang bikin stres tuh hilang tau nggak? Ya bisa. Ya, terus gimana? Setelah kejadian itu, kamu tetap ambil syuting nggak? Iya, dengan kejadian kemarin aja aku hampir terperangkap kayak gitu, Tante. Aku nggak bisa nafas, aku hampir mati, Tan. Itu benar-benar bikin aku trauma, Tante. Aku nggak mau lagi, Tan. Halo? Selamat tinggal, Bella. Fani? Fani, ini nggak mungkin lo kan? Ini pasti orang iseng. Bye, friends freak. Jauh-jauh lah dari hidup gue. Bel, kok kamu ketakutan gitu? Ih. Itu tadi ada suara, Tan. Bel, kok ini bau gosong ya? Kamu nyium nggak? Fani? Tante, aku nggak pernah save nomornya Fani. Kenapa ada di kontak aku ya? Bel, taruh deh. Kok pas barengan gitu ya? Bunyi telepon tuh sama bau gosongnya. Bel, jangan-jangan itu setan. Atau, Bel, kita masuk aja yuk. Bel, Lapor komandan, kami telah menemukan beberapa barang bukti, salah satunya jerigen ini. Sepertinya ini ada dua faktor, Komandan. Yang pertama adalah faktor kelalaian, dan yang kedua adalah faktor kesengajaan. Kalau memang ini adalah faktor kesengajaan, ini masuknya tindak pidana dan kita butuh bukti. Sayangnya saat ini bukti-bukti kita belum cukup. Betul, Komandan. Sepertinya ini memang murni kecelakaan. Tapi masalahnya di satu sisi, Bella mengakui bahwa dia itu dikurung oleh seseorang saat kejadian. Pak, ini saya punya video tentang kejadian itu, Pak. Saya punya ini. Kok bisa? Ya. Absen ya, dari mana kalian asalnya? Halo Jakarta. Halo Temanggung. Halo Papua. Aku curiga orang itu yang sabotase jerigen. Dia udah menukar isi jerigen itu dengan bensin. Santai, kamu lihat. Cewek itu yang udah ngejatuhin aku pas aku masih merintis sekali. Jovi, Bayu, saya perintahkan untuk kalian cari tahu pemilik akun bodong ini. Identifikasi siapa dia. Dan satu lagi, cari tahu tentang Soraya. Siap, Dan! Aduh, malah jadi pusing gini nih gara-gara video rekamannya si Bella waktu kebakaran viral. Gue bakal ganti rugi besar nih kalau misalnya produksi ini gagal. Bisa-bisa budget bengkak karena si Fanny dapat luka bakal yang serius. Mana sekarang gue harus pakai ojol lagi. Jemput Rizky. Oke. Lokasinya udah ya. Lu nggak? Tojak mana ya? Di aplikasi juga nggak ada nih. Pak, kenapa saya ditangkap ya Pak? Salah saya apa Pak? Salah Anda apa?
Sangat jelas. Anda kami tangkap dengan pasal 187 KUHP tentang perbuatan yang menyebabkan kebakaran. Semua bukti yang kami miliki juga sudah jelas. Anda nggak bisa mengelak lagi. Jadi Anda kami tahan untuk menjalani proses pengadilan. Pak Mulyono, Siap. bawa ke sel. Siap, Dan. Satria, katanya kamu mau cari pelakunya. Mana? Pak, kami diminta datang ke sini untuk jadi saksi. Jadi sebenarnya siapa pelakunya? Pelakunya ada di depan mata kalian. Saudari Soraya. Oh, jadi kamu ya? Ngapain sih? Bella. Lepasin! Bella. Hei, jangan anarkis. Jangan main hakim sendiri. Saya tuh benar-benar gak nyangka ya, ternyata kamu pelakunya. Ya, Soraya yang sudah menukar jerigen berisi air dengan bensin. Dan dia juga yang sudah mengurung Bella di dalam ruangan. Lo tuh bener-bener jahat tau gak ya? Pak Mulyono, Siap. bawa ke sel. Siap, Dan. Ayo. Saya bisa jalan sendiri. Silakan. Oh iya Pak, bagaimana Bapak tahu kalau Soraya itu pelakunya? Kami mengidentifikasi akun bodong yang menyerang Bella saat sedang live. Akun tersebut memberikan head comment. Setelah kami identifikasi, ternyata akun itu terkoneksi dengan email yang dibuat oleh Soraya. Dari situ kami menyimpulkan bahwa pelakunya adalah Soraya. Sekarang udah jelas kan? Bukan saya pelakunya. Iya Bella, iya aku minta maaf, oke? Aku janji akan membersihkan semua nama baik kamu ya. Dan aku akan memberikan semua kompensasi, oke? Kelebihan uangnya, oke? Kamu mau kan? Bella, ayolah make up yang cepet. Ini gara-gara budget produksi ditekan, gak ada makeup artis, saya jadi makeup sendiri loh. Sekarang make up yang cepet, semuanya udah tunggu di set, oke? Tunggu ya, cepet ya. Iya, bentar lagi. Iya. Siapa kamu? Fanny? Gue sekarang jadi figuran hantu. Bukannya lo lagi berobat di luar negeri? Gue mau nyelesain syuting bareng lo dulu, Bel. Whatever. Bel? Ngomong sama siapa? Sama Pak. Bentar. Saya mau tanya dong, kemarin Mas jadi anterin Fanny berobat ke luar negeri nggak? Jadi dong. Terus siapa dong yang ngobrol sama aku tadi? Serem banget. Udah, sekarang kita langsung take aja, oke? Cepetan yuk. Ayo. Lu kan tuh mesti bersyukur udah bisa deket lagi sama Satria. Itu kan tujuan awal lu. Mendingan lu fokus dah sama tuh malampir yang ngebunuh lu. Saya ngerasa ada arwah di sini, Bang. Arwah itu mirip Fanny, Bang. Padahal seharusnya Fanny sekarang lagi dirawat di luar negeri. Keluarkan saya.
Bel? Bella! Bella! Kamu kenapa teriak-teriak? Saya nggak mau syuting di sini lagi, tempat ini angker. Angker? Maksud kamu tuh apa sih angker? Di sini nggak ada apa-apa, coba lihat, nggak ada apa-apa kan? Gara-gara kejadian kemarin, saya tuh banyak lihat keanehan tau nggak? Ada bayangan, ada suara-suara aneh. Pokoknya saya nggak mau syuting di sini, saya takut. Aneh banget ya bang. Masa surat pengantar kepindahan Fanny ke rumah sakit luar negeri nggak ada? Jadi maksud lo, si Fanny kagak dibawa ke luar negeri gitu? Saya ngiranya gitu. Terus tuh anak kalau kagak dibawa ke luar negeri, dibawa kemana? Apa jangan-jangan Fanny udah sempet nih bang dibawa ke luar negeri. Tapi nyawanya nggak sempet tertolong, terus dia meninggal. Makanya dia gentayangan bang. Mendingan lu lapor sama si Satria biar jelas. Tapi ingat, jaga tuh hati. Laporan komandan, ada perempuan bernama Sekar, ingin bertemu dengan komandan. Kelihatannya Sekar udah gak ngambek lagi. Suruh dia masuk. Siap, komandan. Selamat malam. Ada apa Sekar? Mas Bayu, saya mau lapor soal kasusnya Fanny, Mas. Ke saya? Mas Bayu yang nanganin kasusnya kan? Iya sih saya, tapi kan ada... Kenapa malah lapor ke Bayu? Udah deh Mas, pokoknya saya mau lapornya ke Mas Bayu aja. Jadi gini Mas, saya kan nyari ya dokumen tentang perpindahan Fanny ke rumah sakit luar negeri. Tapi dokumennya nggak ada sama sekali. Kalau begitu case-nya harus diselidiki dulu. Karena bisa jadi ada indikasi pelanggaran. Nyamber aja sih. Makasih ya Tante Astari. Untung aja Tante nungguin kamu pulang. Terus cepat-cepat ngambil keputusan. Coba kalau nungguin Satria. Mana peka dia. Bel, aku bener-bener mau tahu sebenarnya ada apa sih Bel. Ceritain deh waktu kebakaran itu kenapa? Jadi pas aku lagi syuting, terus aku lagi istirahat di ruangan. Tiba-tiba ruangan itu penuh asap. Aku panik, aku mau keluar, tapi nggak bisa karena pintunya kekunci. Akhirnya Fanny masuk dan nolongin aku, tapi karena aku panik, aku keluar duluan. Aku ninggalin Fanny. Halo? Tolong aku. Apa sih Bel? Satria, itu Fanny telepon aku. Itu suara dia aku. Aku yakin banget itu pasti dia. Halo? Kamu dengerin sendiri Satria. Halo? Bel nggak aktif, nggak ada apa-apa Bel. Ada suaranya Satria, aku nggak percaya sama aku. Iya. Sat, sebagai kamu temenin Bella, jangan tinggalin dia sendirian. Kasihan. Aku pusing banget, Tante. Aku takut. Permisi. Saya mau ganti infusan. Aku janji nggak akan ninggalin Bella. Aku
Aku bakal jagain Bella di sini sampai Bella sembuh. Cepetan ganti. Jangan lama-lama di sini. Ayo. Permisi ya. Kok nyebelin sih dia? Kenapa dia biasa aja? Harusnya kan dia cemburu. Bang, kita dibawa kemana ini bang? Tapi ini rumah siapa bang? Mana gua tahu. Dia nunjuk tanah. Jangan-jangan ada sesuatu yang dikubur di situ bang. Udah, lu telepon aja polisi. Kalau gitu saya telepon Mas Jovi ya bang. Halo Mas Jovi, maaf ganggu ya Mas malam-malam. Mas, saya curiga ada sesuatu yang dikubur di halaman seseorang. Tapi saya nggak tahu orang itu siapa Mas. Pokoknya ada gundukan tanah yang mencurigakan. Oke, saya akan segera ke sana bersama tim. Tolong jangan bertindak sendiri ya, suster. Ya Mas Jovi, makasih ya Mas. Jangan tinggalin aku dulu, Tante. Aku masih takut banget. Aku yakin banget ya. Di sekitar sini masih ada yang nungguin aku. Masih ada yang ngincar aku. Tante, aku nggak mau. Aku takut. Shh, Bel. Tante, aku takut. Halo, Jovi, ada apa? Suster Sekar barusan telepon ada sebuah rumah mencurigakan dan ada gundukan di depan rumahnya. Komandan, bagaimana? Apa kita ke sana sekarang? Ya, kalian jalan ke sana sekarang, saya akan susul. Kirim lokasinya ya. Kita ketemu di TKP. Siap, laksanakan, Komandan. Makasih. Ma, aku ditunggu untuk bertugas, Ma. Berangkat sekarang ya. Sat, tapi kamu jaga Bella dong, Sat. Bang, itu bukannya Mas Rizky ya? Yang punya PH itu? Kenapa dia di sini ya? Oh, jadi ini rumahnya Mas Rizky. Kalau emang iya kenapa? Masalah? Berarti arwah gosong itu Fani. Aku yakin apa yang menimpa Fani pasti ada kaitannya dengan Rizky. Saya tanya sekarang sekali lagi sama Mas Rizky ya. Di mana Fani? Dia nggak dibawa ke luar negeri kan? Dokumennya soalnya nggak ada sama sekali. Mas Rizky! Mas Rizky! Pak, ini semua salah Pak. Saya sama sekali nggak salah Pak. Menyerahkan diri. Anda sudah terkepung. Pak, lepasin saya! Lepasin! Siap kamu. Udah, mari ikut kamu. Bagaimana? Sudah dibongkar gundukan tanahnya? Belum, Komandan. Kami masih menerima perintah dari Komandan. Baik. Laksanakan sekarang. Siap, laksanakan. Fani? Saudara Rizky, Anda kami tahan dengan tuduhan kelalaian yang menyebabkan kematian seseorang. Dan itu melanggar pasal 359 KUHP. Dan juga ada indikasi Anda mencoba menyembunyikan kematian seseorang dengan cara menguburnya secara diam-diam sesuai pasal 181 KUHP.
Saudara Rizky, tolong jelaskan kronologinya. Kenapa jenazah Fani sampai dikubur diam-diam? Pak, setelah kejadian itu, semua sponsor saya pergi, Pak. Saya nggak punya uang, Pak. Karena saya nggak punya uang, saya nggak bisa menepati janji saya untuk bawa Fani ke luar negeri untuk pengobatan. Akhirnya Fani saya bawa ke rumah, saya taruh di kamar pembantu. Setelah itu saya baru tahu dan baru sadar kalau Fani itu meninggal, Pak. Maafin saya, Pak. Saya menyesal. Sayangnya penyesalan selalu datang terlambat, kan? Untuk Anda ketahui, andai sejak awal Anda bisa kooperatif dan jujur soal kematian Fani, ini semua nggak akan terjadi. Anda tidak akan sesengsara ini. Maafin aku ya, Fani. Bel, ini semua bukan salah kamu. Kamu yang kuat ya. Kita harus doain Fani. Sekarang. Tolong berhenti bohongin perasaan kamu sendiri. Belajar untuk jujur sama diri sendiri. Akuin sekarang. Kamu peduli kan sama aku? Saya nggak perlu bohongin perasaan saya sendiri kok, Mas. Karena saya emang nggak punya perasaan apa-apa sama kamu. Maafin aku, San. Aku harus bohong. Kalau aku ngakuin perasaan ini, sama aja ngakuin siapa aku sebenarnya. Dan itu bisa bikin aku lenyap, San. Aku harus bertindak dan lakukan sesuatu biar Sekar nggak bisa merebut Satria dari aku.